Halo semua, sesuai janji kali ini kita lanjut cerita kita sejarah perang Diponegoro. Lah. Ini siapa tuh ini? Blangkonan rak lamben malah lari-lari sifat kuping. Oh alah. Hehehe. Itu mungkin sisa-sisa pasukan Pangeran Dangdut kan? Lah kok bisa tuh ya? Mestinya kan ada di layar sih. Kita ulangi saja. Marilah kita. Walah. Kok ya balik arah lagi ya Andrawasi ini nih. Lari sana sini bisa-bisa nanti ujungnya beyur malah kecemplung Belumbang atau kecemplung Kalen. Perasaan saya kok jadi nggak enak ini. Tuh kan benar. Aduh. Sekarang malah lari-larinya cuma pakai popok aja, model-model kayak begitu. Oh alah, kalau anak kecil sih lucu. Wong tua lari-lari pakai popok gini, malah bikin emosi. Sabar kan, sabar. Bagaimanapun juga ya, popok itu jangan dibenci. Karena pada hakikatnya bahan popok itu semua adalah ciptaan Allah. Ya. Jauh ya sampai ke sana. Sudahlah. Semoga nggak ada gangguan lagi. Mari kita lanjut cerita kita. Jadi, setelah bertahun-tahun perang intensif, semua pihak sama-sama teler terkuras segenap sumber daya. Akhirnya, bersama dengan habisnya kekuatan Diponegoro, kekuatan negara Belanda pun goyang. Goyangnya goyang dangdut apa goyang apa nih kan? Goyang akuku. Waduh, aku kok kiopomen ya. Yaitu, segenap rakyat Belanda resah, kemudian di Eropa meletus revolusi Belgia. Tahun 1830. Bisul juga meletus. Menter-menter itu bisulnya Pak Lurah. Walah, Pak Lurah kok mesti jadi samparan tuh ya. Lupakan soal lurahnya. Buntut dari revolusi Belgia, Uni Belanda bubar. United Kingdom of Netherlands no more. Sekarang jadi pecah, piur, lenyap dari muka bumi, berubah menjadi negeri Belanda yang kecil, dan Belgia, dan belakangan muncul pecahan lain Luxembourg. Dan sejak itu, Belanda di Eropa mengecil jadi segede emprit. Kecian deh lo Belanda. Tapi ya nggak segede emprit juga kali. Dan di Jawa banyak korban berguguran. Ayam-ayam warga aja banyak yang mecret ya kan? Bukan soal ayam nih. Unit-unit andalan dan perwira-perwira Diponegoro terus bertumbangan, dan akhirnya Diponegoronya sendiri tertangkap. Itu kan oleh suatu operasi tangkap tangan ya kan ya? Tangkap kaki, bagian jempol yang ketangkap. Tapi menurut sejarah, di Magelang itu Diponegoro ditipu loh kan? Ya, tentu saja ada tipu-tipunya. Tapi bagi Diponegoro itu tidak ada pilihan lain. Walau begitu, ini ibarat pepatah lagi. Buah mangga, buah kedondong. Itu pantun, bukan pepatah. Aduh, pepatahnya gini ya. Gugur satu, tumbuh 1000. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Merdeka. Kusit. Wong saya cerita belum tuntas kok, udah diceletukin. Jadi ya, semangat anti penjajahan itu makin menyala. Nah, kepala gundulnya sampean juga menyala tuh kan? Kemuclap. Slow man. Jangan membahas soal kepala gundul. Waduh. Tapi iki apa tuh? Waduh. Wong cerita sejarah lagi seru-serunya kok. Cerundal-cerundul ada orang-orang sembliwer. Ganggu bener. Oh alah, itu kalau popoknya motor, waduh, bisa ngabon-aboni kancane itu nanti urusannya. Nggak usah dipikirkan. Yuk lanjut soal kepala gundul yang kemecelap.
Loh, kok kepala lagi? Kalau nggak di video conferencing ini lama-lama kita bisa pukul-pukulan ini kalau gini caranya. Jadi ya, apa yang dilakukan di Ponegoro itu amat menginspirasi masyarakat luas. Dan yang dilakukan Belanda selama perang meninggalkan sakit hati yang mendalam di kalangan rakyat. Rakyat Jawa ya kan? Rakyat daerah India. Tak jambak sisan kok rambutmu. Kebencian pada Belanda merata-rata. Klepite juga merata-rata loh kan? Paten kleceh di mana-mana. Oh alah, wong soal perang semesta kok minggu klepite barang tuh ya. Kebencian sama Belanda bro, ini soal kebencian sama Belanda. Sisanya mungkin masih ada sampai sekarang. Belum tentu kan? Orang-orang Jawa tuh ya, kalau ketemu sama cewek-cewek Belanda yang menik-menik, pada cengar-cengir. Kalau itu bakat alam bro. Hah? Oh alah. Astagfirullah, astagfirullah. Iki apa meneh ta ya. Wis. Bubar aja, bubar. Kalau sekali lagi ada orang pakai popok lewat sini, ceritanya tak belokin sisan ke sejarah Pampers dan sejarah kemben ibu-ibu. Tuh kan? Ada lagi. Waduh. Pakai popok diancam, ini malah popoknya dilepas sekalian. Gila nih banget. Walah, malah dibuntel godong kayak arem-arem begini. Malah dibungkus daun gini, ini gimana sih ini? Udah, pokoknya ya. Nggak boleh lagi ada yang lari-lari lewat sini. Gimana kalau peraturannya begitu? Deal kan? Oke. Aman. Dijamin habis ini nggak ada yang lari-lari lagi. Bener lo ya? Deal lo ya? Janji harus ditepati. Iya kan? Nggak akan ada lagi yang lari-lari lewat sini. Dijamin 100% halal. Wah. Apa nih sing halal? Ya udah, yuk kita lanjutkan. Terus lahir tokoh-tokoh Jawa anti Belanda. Dan itu semua nggak ada hubungan sama kepala gundul atau kepala jabrik, tapi erat hubungannya sama kepala peyang. Dan sejak itu, Belanda kehilangan kesempatan emas untuk selamanya. Bukan kehilangan sendal ya kan? Kesempatan emas. Mereka kehilangan kesempatan untuk berintegrasi dan bersaudara dengan orang-orang Jawa. Rugi. Bener tuh kan? Padahal orang-orang Jawa maknyus ya kan? Iya. Sumber daya tentara Belanda sejak zaman VOC sampai zaman Kenil, nanti itu yang paling banyak jumlahnya serdadu Jawa dan Sunda. Jadi ya, sejak 1677, zaman pemberontakan Trunojoyo, Belanda dan Jawa itu bahu-membahu 150 tahun. Beraliansi, bersekutu, mempersatukan Nusantara. Banyak sih sakit hatinya orang-orang Jawa dikadalin bolak-balik oleh Belanda, yaitu sampai saat perang di Ponegoro itu. Orang-orang Jawa berbalik jadi benci Belanda turun-temurun sejak saat itu. Andai tanpa perang di Ponegoro, mungkin hubungan negeri kita dengan Belanda itu mirip seperti Singapura, Malaysia dengan Inggris. Cokro Aminoto, Soekarno, dan lain-lain tokoh Jawa itu lahir antara lain melanjut semangat di Ponegoro. Cokro Aminoto lahir 1882, sekitar 52 tahun selepas perang, dan Soekarno lahir 1901, 71 tahun selepas perang. Nah, kalau almarhum Mbah Surip lahirnya tahun berapa ya kan? Bareng sama Mbah Gambleng. Mbah Gambleng siapa? Wis, pokoknya ya. Saat Jepang menyerang, hanya segelintir orang Jawa yang membantu Belanda, padahal penduduk Jawa sudah puluhan juta. Waduh, itu semua gara-gara Mbah Gambleng ya kan? Di Ponegoro, sepeninggal Jepang, segenap rakyat angkat senjata, terus merdeka. Kalau angkat senjata terus diturunin lagi, malu-maluin kali ya? Lah, wong angkat senjata kok terus diturunin lagi ke piye ta ya. Bahkan ya,
bangsa Indonesia ini jauh lebih besar dari yang dicita-citakan Diponegoro pada mulanya. Tapi sekarang orang Indonesia masih rata-rata kalah pintar tuh, dan kalah tajir sama rata-rata orang Belanda. Ada malah yang kepalanya peang atau panjul. Lah kok soal kepala meneh to ya. Indonesia yang sekarang walau rata-rata kalah pintar, kalah tajir, tapi penduduknya 16 kali lipat. Teritorialnya jauh lebih besar dari Belanda, GDP-nya juga lebih besar, pertumbuhannya juga lebih pesat. Korupsinya aja juga lebih kencang. Tugas kita kalau untuk membasmi korupsi. Tapi kan, perang pasti ada ekses buruknya kan? Iya, selain korban meninggal yang banyak, di Jawa terus muncul sentimen anti-Cina, anti-Tionghoa. Padahal, di zaman geger pecinan abad ke-18, Tionghoa dan Jawa itu bahu-membahu seperti saudara. Di zaman Portugis, kaum Muslim dan Cina itu juga bahu-membahu. Di zaman Sriwijaya Majapahit, mereka malah kawin-mawin juga. Sekarang, perang Diponegoro sudah lama lewat, tidak perlu lagi orang Jawa atau orang Indonesia bersikap anti-Cina atau benci sama Belanda. Khususnya yang menik-menik ya kan, jangan dibenci ya. Ya semuanya aja, walah kok milih yang menik-menik ya. Segenap pengorbanan Diponegoro beserta pasukannya dan rakyat sudah terkubur hampir 2 abad yang lalu. Keluarganya yang dibantai sekarang juga sudah tenang di alam sana. Buat apa lagi kita mengubarkan kebencian turun-menurun? Biarlah semuanya itu Allah yang mengadili dan membalasi. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Begitu kata Pak Ustadz, ya kan? Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Selanjutnya, waduh, lagi mana ini? Kok gangguan muncul lagi? Tapi kan ini nggak lari-lari kan? Berarti panitia nggak mengingkari janji tuh. Embuh, penonton bisa buyar ini konsentrasinya, bludrek semua. Semoga enggak. Katoknya bisa sampai melotot sekali itu para penonton kan? Terpipis-pipis ini para penonton kalau melihat narasumber emosi kayak gini. Ini tadi ceritanya sampai belum jelas ya. Orang Jawa menangnya di bagian mana? Tolong coba dijawab dengan ringkas, padat berisi gitu kan. Kinjur-kinjur. Gak usah pakai kinjur-kinjur lah. Jadi gini ya, kekuatan Jawa waktu itu ada 3. Waduh, cap kaki 3 itu kayak minuman kan? Gak pakai cap bro, gak pakai cap. Ini kekuatan Jawa. Walah kok menggok ke minuman, ganggu konsentrasi. Kalau makanan masih agak luwung, ini minuman loh. Waduh, cuer banget itu kan kalau minum. Dimasukin ke kaleng segala. Black dulu namanya itu, bukan kaleng. Jadi ini tuh. Loh ya kan, kekuatan yang 3 tadi gimana? Oh iya. Kok saya sendiri malah bahas minuman. Sorry. Jadi ya, 3 kekuatan itu, pertama Belanda, kedua kekuatan bangsawan Jawa, ketiga kekuatan rakyat. Beda nih rakyat dengan bangsawan. Bangsawan bagian injek-injek, rakyat bagian diinjek-injek biasanya kan gitu. Bangsawan jelas kalah ya kan. Mereka terbunuh atau terbuang, yang tersisa kekuatannya itu jauh mengecil. Belanda sendiri tadi juga jelas kalahnya, negaranya maut, pecah jadi 3, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan mereka menuai kebencian rakyat. Jadi yang menang itu rakyat. Korban sih 200.000, tapi dibanding jutaan 200.000 itu ya nggak seberapa. Persatuan menjadi makin solid, militansinya bikin Belanda dan bangsawan jeri dan mikir-mikir. Tokoh-tokoh lokal lantas bermunculan, ada yang dari kalangan ulama, tokoh keamanan, cendekiawan, dan seterusnya. Infrastruktur dan jalan-jalan tembus bekas perang juga bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Andai Belanda itu menang mudah, Jawa mungkin bisa berubah menjadi seperti Australia gitu. Bolehnya merata-rata di mana-mana. Begitu juga andai yang menang para bangsawan, maka Jawa akan menjadi kerajaan feodal seperti Thailand atau Ethiopia. Sulit untuk menjadi republik,
Dan mungkin gak bisa seluas Indonesia sekarang negaranya. Begitulah, maka saya simpulkan yang menang rakyat. Setuju kan? Kalau gitu kita cukup segini dulu. Merdeka. Merdeka juga. Ngomong apa kowe ekstremis? Weh lah kok company-nya kesini.